Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat, tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi alhamdulillah hari ini kita melanjutkan lagi pembelajaran kita. Ini adalah pertemuan kita yang keempat. Nah, jadi sebelum kita masuk pertemuan keempat, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terlebih dahulu. Nah, jadi untuk pertemuan 1, 2, dan 3-nya itu masih ada yang belum mengerjakan tugasnya. Jadi saya harap Nanda tugasnya yang belum selesai segera diselesaikan ya. Oke, jadi ini merupakan pertemuan yang keempat. Jadi ini masih tentang bilangan bulat dan pecahan. Jadi untuk pertemuan keempat kita ini masih sama tentang bilangan bulat dan pecahan ya. Jadi ini adalah pertemuan terakhir atau materi terakhir tentang bilangan bulat dan pecahan. Itu artinya minggu depan kita akan adakan evaluasi. Evaluasi atau penilaian harian yang pertama. Atau istilah yang sering kalian dengar adalah ulangan harian. Jadi kita akan ulangan harian yang pertama. Materinya itu bilangan bulat dan pecahan. Jadi pelajari kembali untuk pertemuan pertama, kedua, ketiga, dan keempatnya ini ya. Jadi minggu depan akan ada evaluasi untuk bilangan bulat dan pecahan. Nah, jadi saya harap Nanda masih tetap semangat belajar ya. Walaupun kita belum bisa bertemu, saya harap Nanda semua masih semangat belajar. Masih semangat belajar online. Dan jangan lupa tetap fokus dalam mengikuti pembelajarannya. Oke. Jadi untuk pertemuan keempat kali ini kita akan bahas yang pertama kompetensi dasarnya, yaitu menjelaskan dan menentukan representasi bilangan bulat besar sebagai bilangan berpangkat bulat positif. Kemudian yang kedua, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bilangan bulat besar sebagai bilangan berpangkat bulat positif. Adapun tujuan pembelajaran kita yang pertama, menjelaskan konsep bilangan bulat berpangkat, kemudian menjelaskan notasi penulisan bilangan bulat besar sebagai bilangan berpangkat bulat positif, kemudian menentukan perbandingan bilangan berpangkat besar, dan yang terakhir menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bilangan bulat besar sebagai bilangan berpangkat bulat positif. Itu ada 4 tujuan pembelajarannya. Jadi untuk yang pertama, konsep bilangan bulat berpangkat ya, atau bilangan berpangkat. Jadi kalian sudah pernah pasti lihat bilangan berpangkat ya. Misalnya 3 pangkat 3, 6 pangkat 3, 8 pangkat 3. Nah, kira-kira apa itu bilangan berpangkat? Jadi sebelum kalian belajar tentang bilangan berpangkat, jadi kalian harus tahu apa itu sebenarnya bilangan berpangkat. Nah, jadi bilangan berpangkat itu bilangan yang berfungsi untuk menyederhanakan penulisan dan penyebutan suatu bilangan yang memiliki faktor perkalian yang sama, atau dalam hal ini adalah perkalian berulang ya. Jadi ini adalah bilangan berpangkat, itu bilangan yang berfungsi menyederhanakan penulisan dan penyebutan suatu bilangan yang memiliki faktor perkalian yang sama. Jadi fungsinya menyederhanakan penulisan dan penyebutan. Jadi nanti misalnya ada perkalian berulang 5 kali 5 kali 5 kali 5 kali 5 kali 5 sebanyak 10 kali. Itu kalau kita tulis atau kita sebut itu lumayan panjang. Jadi untuk meringkas maka kita ubah dalam bentuk bilangan berpangkat. Nah, itu adalah fungsinya bilangan berpangkat. Oke. Perhatikan contohnya ya. Oke, contohnya. Misalnya nih, 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3. Bilangan tersebut bisa kita ringkas dengan memakai bilangan berpangkat menjadi 3 pangkat 5.
3 kali 3 kali 3. Bilangan 3 ini dikali secara berulang sebanyak 5 kali. Nah, jadi kalau kita sebut atau kita tulis ini kan lumayan panjang. Nah, jadi untuk meringkas penyebutan dan penulisan, nah kita ubah menjadi bilangan berpangkat, yaitu 3 pangkat 5. Nah, 5 ini karena dia perkalian 3 berulang sebanyak 5 kali. Kalau misalnya di sini saya tambah lagi 1. Nah, misalnya saya tambah 1 di sini kali 3. Kali 3 lagi ya. Nah, misalnya kali 3 lagi sini. Maka itu menjadi 3 pangkat 6. Nah, karena dia 6 kali. Perkalian berulangnya sebanyak 6 kali, makanya 3 pangkat 6. Karena di sini cuma 5, maka 3 pangkat 5. Nah, sama juga ini yang kedua. Ini 8 kali 8 kali 8 kali 8. Ini sebanyak 10 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Perkalian berulang angka 8 sebanyak 10 kali. Nah, kalau kita sebut ini pasti panjang. Kemudian kita tulis juga agak ribet. Makanya kita ubah menjadi bilangan berpangkat 8 pangkat 10. Bisa dipahami ya? Jadi intinya bilangan berpangkat itu adalah cara penulisan kita untuk mempersingkat perkalian berulang yang panjang ya. Nah, itu intinya. Misalnya 2 kali 2. Kan itu agak walaupun tidak panjang, kalau kita menuliskan 2 pangkat 2 itu sudah pasti nilainya sama. Oke, bisa dipahami ya. Oke, kita lanjut. Nah, yang kedua ini adalah notasi penulisan bilangan bulat besar sebagai bilangan bulat positif. Nah, jadi kalau ada bilangan besar juga selain tadi itu mempersingkat, ini adalah penulisan bilangan besar. Misalnya, untuk membeli sebuah kebutuhan, kadang manusia itu harus mengeluarkan uang dalam jumlah besar. Misalnya dia membeli rumah, membeli mobil, membeli tanah, membeli barang-barang yang mahal ya. Nah, itu pasti memerlukan uang yang dalam jumlah yang sangat besar. Nah, contohnya di sini, misalnya untuk membeli sebuah rumah mewah, manusia harus mengeluarkan uang sebesar 1 miliar. Nah, jadi kalau ditulis dalam matematika, ini adalah 1, kemudian nolnya ada 9 ya. Itu 1 miliar. Nah, agaknya dapat menuliskan jumlah tersebut itu terlalu panjang. Nah, jadi untuk mempersingkat dapat juga dituliskan dalam bentuk baku atau bilangan berpangkat, yaitu 1 kali 10 pangkat 9. Nah, 1 ini dari bilangan depannya. Kemudian 10 pangkat 9 karena dia berulang sebanyak 9 kali. 10-nya berulang sebanyak 9 kali. Nah, jadi maka dituliskan 10 pangkat 9. Oke. Nah, bilangan yang dituliskan 10 pangkat 9 inilah yang disebut sebagai bilangan berpangkat. Dalam hal ini, 10 disebut bilangan pokok, sedangkan 9 disebut bilangan pangkat atau eksponen. Karena pangkatnya bilangan bulat, maka disebut bilangan bulat berpangkat bilangan bulat. Jadi bisa dipahami ya. Nah, kalau misalnya 1 juta saya ubah ke dalam bentuk bilangan berpangkat 1 juta ya. Nah, 1 juta kan nolnya ada 6. Nah, jadi kalau saya ubah bilangan berpangkat berarti 10 pangkat 6. Atau 1 kali 10 pangkat 6. Bisa dipahami? Ya? Oke. Jadi hitung saya nolnya berapa? Oke, kita lanjut. Nah, selanjutnya perbandingan bilangan berpangkat besar. Jadi untuk membandingkan bilangan berpangkat, kita perlu selidiki dengan teliti dan menghitung bilangan berpangkat tersebut. Misalnya, kita mau bandingkan 5 pangkat 4 dengan 4 pangkat 5. Jika kurang teliti, pasti kita langsung menebak 5 pangkat 4 lebih besar daripada dengan 4 pangkat 5. Nah, tetapi itu keliru ya. Kita harus menghitung dulu sebelum kita menentukan yang mana lebih besar di antara keduanya. Nah, jadi coba perhatikan. 5 pangkat 4 ini, nah ini kan perkalian berulang. 5 pangkat 4 artinya perkalian 5 berulang sebanyak 4 kali. 5 kali 5 kali 5 kali 5. Hasilnya 625.
Sedangkan 4 pangkat 5 berarti perkalian 4 berulang sebanyak 5 kali. 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4. Itu hasilnya 1024. Nah, ternyata 5 pangkat 4 lebih kecil daripada 4 pangkat 5. Nah, jadi hampir terkecoh ya. Nah, jadi sebelum menentukan kita terlebih dahulu lihat berapa nilainya. Nah, itu kalau bilangan yang beda bilangan pokoknya, ini bilangan pokok, ini bilangan pokok. Nah, sekarang bagaimana membandingkan bilangan berpangkat besar? Misalnya 500 pangkat 110 dan 500 pangkat 100. Jika kita menghitungnya, maka saya yakin hasilnya akan lama selesai. Pasti akan panjang, pasti hasilnya akan sangat besar. Maka kita harus memahami bilangan tersebut sebagai contoh di atas. Besar tidaknya bilangan berpangkat tergantung dari pangkatnya jika bilangan tersebut bilangan pokoknya sama ya. Misalnya ini 500 bilangan pokoknya, ini juga 500. Nah, jadi untuk membandingkan ini perhatikan saja pangkatnya. Pangkatnya ini 110 sedangkan ini 100. Otomatis 500 pangkat 110 lebih besar daripada 500 pangkat 100. Atau 500 pangkat 100 lebih kecil dibandingkan dengan 500 pangkat 110. Jadi kalau dia sama bilangan pokoknya, perhatikan saya pangkatnya ya. Itu cara membandingkan. Oke. Kalau tidak sama, perlu dicari dulu berapa hasilnya. Oke, bisa dipahami? Kita lanjut. Nah, ini jenis-jenis bilangan berpangkat. Nah, yang pertama bilangan berpangkat bilangan bulat positif, yang kedua bilangan berpangkat bilangan bulat negatif, yang ketiga bilangan bulat berpangkat bilangan bulat 0. Nah, kita lihat penjelasannya satu-satu. Nah, bilangan berpangkat bilangan bulat positif ini merupakan penyederhanaan dari suatu perkalian yang bilangan bulat memiliki faktor yang sama. Apabila dirumuskan, A pangkat N artinya A kali A kali A kali A sebanyak N kali. Nah, A ini adalah dasar atau bilangan pokok, kemudian N adalah pangkat atau eksponen. Nama lain dari pangkat adalah eksponen. Nah, contohnya 2 pangkat 5 berarti 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Perkalian berulang 2 sebanyak 5 kali. Nah, itu kalau bilangan berpangkat bilangan bulat positif. Kemudian yang kedua, bilangan berpangkat bilangan bulat negatif. Nah, jadi kalau dia bilangan bulat negatif itu pangkatnya minus. Nah, jadi kalau kita mau ubah dia dalam bentuk positif, A pangkat min N itu sama saja dengan 1 per A pangkat N. Jadi kalau kita ubah ini, dia 1 per, kemudian pangkatnya sudah menjadi positif. Contohnya 5 pangkat minus 2 ini kalau kita ubah menjadi bilangan berpangkat positif, maka 5 pangkat minus 2 kita ubah itu tinggal 1 per. 1 per 5 pangkat 2. Ingat ini ya ini. 5 pangkat 2. 1 per 5 pangkat 2 ini sudah tidak negatif lagi kalau dia 1 per. 5 pangkat 2 berapa nilainya? 5 kali 5, 25. Berarti hasilnya 1 per 25. Ini dia. Oke, kemudian yang ketiga, bilangan berpangkat bilangan 0, bulat 0 ya. Jadi bilangan bulat berpangkat 0 itu kalau dia bukan 0, bilangan apapun yang bukan 0, kalau dia berpangkat 0 itu hasilnya 1. Nah, itu ketetapan ya. Jadi kalau bilangan apapun yang dipangkat 0 hasilnya 1. Bilangan bulat apapun yang bukan 0, kalau dipangkat 0 itu hasilnya 1. Nah, jadi kalau misalnya 10 pangkat 0 berarti 1. 100 pangkat 0, 1. 1 miliar pangkat 0 tetap 1. Ya, jadi semua bilangan bulat yang bukan 0, kalau dipangkat 0 itu hasilnya 1. Bisa dipahami? Oke. Oke, itu tadi materi kita. Jadi saya harap
kalian memperhatikannya tadi dengan saksama, dan tugasnya silakan dikerjakan. Tugasnya itu berupa pilihan ganda. Langsung saja dijawab di pilihan gandanya, pilih A, B, C, atau D yang benar. Kemudian kirim jawabannya. Jawabannya langsung diupload. Jadi terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran kali ini. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap semangat dan jangan lupa selalu berdoa. Dan fokus dalam mengikuti pembelajarannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.